Baik, perkenalkan nama saya Arisman Alawa. Saya dari Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan Rekreasi Bina Guna Medan. Terima kasih pertama-tama dulu terima kasih kepada Bapak Sudarma sudah meluangkan waktunya memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai tentang pendidikan anti korupsi. Di sini juga kami ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi di sini kami mengajukan 3 pertanyaan, Pak. Mewawancarai Bapak ada 3 pertanyaan. Nah, sepertinya kita ketahui di mana korupsi semakin merajalela di seluruh Indonesia. Padahal korupsi itu adalah salah satu pemicu masalah yang tidak bisa diselesaikan, bahkan khususnya di Indonesia ini, Pak. Jadi yang menjadi pertanyaannya, pertama, korupsi itu apa, Pak? Mungkin bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih. Langsung saja saya jawab ya, Arisman Alawa. Terima kasih sebelumnya. Jadi langsung saja saya jawab. Jadi menurut saya ya, definisi dari korupsi itu adalah tindakan seseorang untuk memperkaya diri ya, atau mementingkan pribadinya sendiri. Nah, jadi artinya seseorang ini dia tidak memikirkan ya, bagaimana kedepannya ya, tindakan korupsi yang dilakukan sekarang ini. Ya. Dia tidak memikirkan apa penyebabnya nanti, ya, apa efek sampingnya nanti. Dia tidak memikirkan. Yang jelas dia cuman karena gimana ya, korupsi itu sudah timbul dalam dirinya sendiri ya, untuk melakukan hal tersebut. Lanjut. Jadi bagaimana mengatasi sebuah korupsi ini, Pak? Jadi cara mengatasi salah satu tindakan korupsi ini adalah dengan cara adanya kekompakan, ya, atau kesepakatan, ya, kerjasama artinya kerjasama antara satu dengan yang lain. Contohnya dalam satu perusahaan, jika kalau tidak ada kesepakatan seseorang atau karyawan dalam salah satu perusahaan itu, maka terjadilah yang namanya korupsi tadi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung pribadi kita masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Kesadaran masing-masing. Jelas. Baik, Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Faktor penyebab korupsi, mungkin bagaimana tanggapan Bapak? Kalau menurut saya faktor penyebab korupsi itu ada 2 hal ya. Ada 2 hal, yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Nah, jadi faktor, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi faktor penyebab internal ini adalah terjadi tindakan korupsi yang datang dari diri atau pribadinya sendiri. Nah, artinya yang timbul sama seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, dia melakukan tindakan tersebut karena sudah duluan timbul di dalam hatinya atau dalam pikirannya untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua, faktor eksternal. Kalau eksternal ini adalah faktor atau tindakan yang datang dari luar. Artinya tindakan yang dari luar ini mungkin ada pengaruh dari orang lain atau oknum-oknum yang di sekelilingnya ya. Nanti dulu yang contohnya dalam satu perusahaannya tadi ya, mungkin ada yang kerja sama dia untuk melakukan hal tersebut ya, tindakan tersebut. Dan seperti itu. Jadi mungkin korupsi ini semakin udah tahu kita bahwa korupsi itu sebuah kesalahan besar ya, Pak. Betul. Jadi bagaimana peran kita sebagai anak muda agar terhindar dari hal-hal demikian, Pak? Cara kita sebagai anak muda sekarang ini, ya, kalau boleh contoh, kalau kita melamar ya, dalam salah satu perusahaan itu, kita tidak maksudnya harus memang ada niat betul-betul ya, untuk bertahan dalam salah satu perusahaan itu. Ya, artinya tidak ada kepikiran untuk melakukan hal-hal yang namanya tadi korupsi ya,
tidak ada kepikiran ke situ. Jadi artinya supaya tidak terhindar dari peran kita sebagai anak muda sakra itu, kita melakukan kekompakan. Kita melakukan kekompakan bagaimana supaya karyawan atau satu pekerjaan, salah satu perusahaan itu bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Pak, pertanyaan yang ketiga Pak, dampak korupsi mungkin bagaimana teman Bapak di situ Pak? Kalau dampaknya korupsi itu adalah tindakan korupsi ini adalah terjadinya penurunan ekonomi, terjadinya peningkatan kemiskinan, baik dalam negara, baik dalam masyarakat, dan juga dari pihak-pihak yang lain. Jadi mungkin dari ketiga pertanyaan ini Pak, mungkin Bapak bisa simpulkan artinya sebuah korupsi ini Pak. Jadi kalau menurut saya kesimpulan dari korupsi ini adalah tindakan seseorang untuk mementingkan diri atau mementingkan pribadinya sendiri, dan dia tidak memikirkan kerugian dari pihak-pihak lain, baik dari pihak masyarakat maupun juga negara. Seperti itu. Mungkin ada himbauan Bapak untuk terhindar dari hal-hal seperti itu Pak. Seperti yang saya bilang tadi, himbauan buat kita supaya kita tidak terpengaruh dalam salah satu tindakan korupsi ini adalah seperti yang saya katakan dari awal tadi, kita merangkul dalam salah satu perusahaan itu harus perlu yang namanya kekompakan. Terjadinya korupsi ini kalau berantakan dalam satu perusahaan itu terjadi yang namanya pemicu, ada pemicu dari luar, dari salah satu teman yang tidak cocok satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi terima kasih Pak atas tanggapan Bapak dari pertanyaan yang ketiga ini Pak. Semoga jawaban tegak belak Bapak semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Sama-sama.